Halo, aku Peti. Kamu lagi nontonin segmen Pothead di channel YouTube-nya Potluck Podcast. Kalau di video sebelumnya, aku tuh sempat ngebahas beberapa mikrofon nih buat podcasting. Ada mikrofon dynamic, terus ada juga condenser. Tapi emang sebagian besar yang aku bahas tuh mikrofonnya colokannya tuh masih kabel XLR, terus biasanya dikoneksiin ke audio interface. Dan memang itu yang biasanya aku pakai buat rekaman di podcast Main Mata. Di video kali ini, aku mau ngebahas rekaman pakai handphone. Soalnya, untuk bikin kualitas suara yang bagus dengan rekaman pakai handphone itu juga bisa banget. Tapi kuncinya satu nih. Jadi, si handphonenya ini kita pakai sebagai alat rekam, bukan sebagai mikrofon. Soalnya, mikrofon yang ada di handphone itu nggak didesain buat bisa menangkap karakteristik suara kita secara akurat, jadi hasilnya tuh bisa kurang bagus. Makanya handphone ini jadi alat rekam, terus buat mikrofonnya kita tetap pakai mikrofon eksternal yang bisa dicolok langsung ke handphone. Jadi akan ada 7 mikrofon yang aku bahas di sini dengan 3 tipe yang berbeda. Tipe yang pertama itu mini shotgun, ada 3 mikrofon, ada Boya MM1, terus Rode Video Micro, terus juga ada Shure MV88 Plus Video Kit. Kemudian tipe yang kedua tuh ada lavalier, ini juga ada 3 mikrofon nih. Ada AV Pro, Boya M1, sama Shure MVL. Dan yang terakhir ini kondenser mikrofon yang diafragma besar, ada Shure MV51. 3 mikrofon Shure yang akan kubahas di sini, ini semuanya dipinjemin sama teman-teman dari Goshen Suara Indonesia. Jadi kalau misalnya nanti kamu tertarik nih untuk mencari-cari lebih lanjut atau mungkin langsung beli gitu ya, siapa tahu kan. Kamu bisa klik link di deskripsi di video ini ya, ntar aku taruh di situ linknya. Jadi sekarang aku mau ngajakin kamu buat ngeliat nih, perbedaan dari ketujuh mikrofon ini bentuknya kayak gimana, karakter suaranya kayak gimana, terus sebanding nggak nih antara kualitas dengan harga yang ditawarkan. Kita lihat satu-satu yuk. Kita mulai dari tipe yang mini shotgun dulu, dan ini di depanku udah ada mikrofon Boya MM1. Ini tuh mikrofon pertama yang aku pakai waktu rekaman buat podcast Main Mata. Jadi kalau misalnya kamu mau dengar karakteristik suaranya kayak gimana, kamu bisa cari juga di Spotify, cari podcast Main Mata, terus cari yang episode-episode awal suaranya kayak gitu. Kalau beli di marketplace itu harganya sekitar 250 sampai 300 ribuan lah. Terus kamu udah dapetin mikrofonnya pastinya. Sama ada 2 kabel yang kayak gini, ini dicolok ke handphone, terus satu lagi bisa dicolok ke kamera atau bisa dicolok ke recorder. Tapi ini kabelnya agak pendek ya. Jadi kalau misalnya perlu yang jarak lebih jauh, kamu mungkin perlu beli extension lagi. Terus kamu juga akan dapetin shock mount sama dead cat-nya ini nih kalau misalnya kamu perlu recording di luar ruangan, siapa tahu. Sekarang kita cek dulu yuk proximity effect mikrofon ini kayak gimana. Ini aku tuh ngomong dengan jarak mungkin kurang lebih kayak 15-20 cm di depan mikrofon. Sekarang aku ngomong dengan jarak lebih dekat ya. Ini aku ngomong dengan jarak mungkin sekitar 5 cm di depan mikrofon, suaranya seperti ini. Terus polar pattern-nya ini dia kondenser yang cardioid, jadi kita cek juga gimana dia menangkap suara. Ini aku ngomong dengan mikrofon di hadapanku, kemudian aku putar 90 derajat, lalu ini aku putar 180 derajat, kemudian aku balikin lagi ke 90 derajat, dan sekarang balik di hadapanku. Terus karena mikrofon ini udah ada dead cat-nya, enaknya juga jadi dia bisa berfungsi sebagai windshield atau pop filter. Makanya sekarang aku mau coba juga gimana dia menangkap plosive. Ini mungkin dengan 2 jarak ya, dari jaraknya agak jauh sama yang deketan. Sekarang yang agak jauh dulu. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Kemudian sekarang kita ngomong lebih dekat. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Nah itu yang dari tadi kamu dengerin, Boya MM1 ini aku colok ke iPhone XS. Tapi sebenarnya dia juga bisa dicolok ke Android. Menurut kamu gimana suaranya? Sekarang coba kita bandingin yuk sama mini shotgun yang berikutnya. Mini shotgun yang kedua, ini di depanku udah ada Rode Video Micro. Terus kalau misalnya kamu ngeliat nih sama Boya MM1, emang mirip banget. Karena emang MM1 ini versi duplikatnya dari Video Micro. Dan walaupun mirip, sebenarnya si Video Micro ini ukurannya agak lebih besar. Dan kalau misalnya kamu ngeliat lebih deket, build quality-nya juga jauh lebih bagus. Terutama untuk bagian shock mount-nya ya. Karena shock mount-nya yang ini, dia tuh dibikin sama Rycote. Jadi dia ini produsen aksesoris untuk mikrofon yang emang udah dipakai sama filmmaker,
terus videographer profesional juga di seluruh dunia. Di marketplace, Rode Video Micro ini dijual seharga 600 sampai 700 ribuan, jadi 2 kali lipat lebih dari si Boya MM1. Terus kalau misalnya kamu beli, kamu akan dapetin mikrofon, windshield pastinya, terus shock mount-nya itu tadi, lalu dapetin kabel ini yang bisa dicolok ke kamera atau ke recorder. Jadi kalau misalnya kamu mau colok ke handphone, kamu beli aja adaptor TRS ke TRRS kayak yang sekarang aku pakai ini. Terus Rode Video Micro ini sebenarnya sama kayak Boya, jadi dia ini kondenser mikrofon yang polar pattern-nya itu cardioid. Dan karena kita ngomonginnya konteksnya buat podcasting nih, jadi aku mau ngecek juga proximity effect-nya kayak gimana. Dari tadi kan aku ngomong dengan jarak kayak sekitar 15-20 cm di depan mikrofon. Sekarang aku deketin jaraknya, jadi coba kita dengerin ya. Ini aku ngomong jaraknya itu sekitar 2-3 cm di depan mikrofon. Jadi selain itu aku juga pengen denger untuk rejection terhadap suara latar nih, mikrofon ini seperti apa. Coba yuk kita dengerin ya. Ini aku ngomong dengan mikrofonnya ada di hadapanku, kemudian aku putar 90 derajat ke arah kanan, suaranya seperti ini, lalu ini aku putar lagi 180 derajat, lalu suaranya seperti ini. Dan sekarang aku mau coba balikin lagi ke 90 derajat, kemudian sekarang aku balikin lagi ke mikrofonnya ada di hadapanku. Sekarang kita dengerin juga plosifnya gimana nih. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Nah, suara yang dari tadi kamu dengerin, aku nyoloknya itu ke iPhone XS. Tapi sebenarnya dia juga bisa dicolok ke Android. Sekarang kita lanjut yuk ke mini shotgun yang ketiga. Kalau misalnya kamu punya budget lebih nih dari 2 mikrofon mini shotgun yang tadi, kamu bisa coba ini nih, Shure MV88 Plus Video Kit. Jadi ini tuh harganya 4.800.000, lumayan mahal emang, tapi kalau dengan harga segitu kamu nggak cuma dapat mikrofonnya aja. Di paketnya itu kamu akan dapetin mikrofon pastinya, terus ada windshieldnya, terus ada mic clip, kemudian ada smartphone holder karena bisa untuk vlogging. Terus juga kamu dapetin 2 kabel nih yang bisa dicolok langsung ke iPhone, dia pakai Lightning, dan satu lagi tuh ke USB-C. Sama kamu akan dapetin juga pouch yang foldable, jadi bisa dilipat, terus di dalamnya ada kompartemen buat naro peralatan ini, buat dibawa kemana-mana tuh gampang. Terus kamu juga akan dapetin ini nih, mini tripod dari Manfrotto. Jadi Manfrotto ini produsen tripod asal Itali yang emang udah dipakai sama filmmaker dan videographer profesional di seluruh dunia. Jadi emang mantep banget. Dan peruntukannya MV88 Plus ini juga cocok untuk kamu yang vlogging untuk YouTube atau misalnya untuk podcastingnya dalam bentuk video. Nah, buat rekamannya sendiri, sebenarnya kamu tinggal download aplikasi Motif di handphone. Jadi aplikasinya tuh ada 2 sebenarnya. Ada Motif Audio sama Motif Video. Terus karena ini aku buat podcasting, jadi yang aku pakai itu aplikasinya Motif Audio. Di dalam Motif Audionya sendiri itu fiturnya ada banyak banget. Jadi kamu bisa langsung ngatur gain suara kamu di situ. Terus ada presetnya juga nih. Ada 5 preset yang bisa kamu pakai. Ada yang flat, terus ada singing, ada speech, ada speaker, sama ada akustik. Selain itu kamu juga bisa gonta-ganti polar pattern. Ada stereo, terus cardioid, bidirectional, kemudian raw mid side. Dan kamu juga bisa pakai fitur kompresi sama EQ di dalam aplikasinya. Jadi emang lengkap banget. Nah, suara yang dari tadi kamu dengerin nih, ini aku pakai aplikasi Motif Audio itu tadi. Kemudian untuk presetnya aku pakai flat, nggak ada kompresi, nggak ada EQ juga. Jadi supaya kamu bisa denger suara aslinya tuh kayak gimana. Buat lebih detail tentang nanti pakai aplikasi Motif Audionya ini, ntar aku bakalan bikin video sendiri ya. Jadi nanti kamu tontonin di sana. Nah, si MV88 Plus ini memang kalau aku baca di speknya itu, dia memang didesain tuh untuk produk Apple. Tapi kalau aku lihat di websitenya Shure, sebenarnya dia juga bisa kompatibel dengan produk Android tertentu. Jadi kamu nanti bisa langsung cek ke sana aja. Itu tadi aku udah kasih tahu 3 mikrofon mini shotgun. Dari ketiganya, kamu paling suka yang mana nih suaranya? Komen dong di bawah ya. Sekarang kita lanjut ke tipe lavalier. Ini yang bisa kamu pakai juga buat podcasting. Jadi lavalier ini sebenarnya kan memang dipakainya buat syuting, tapi buat podcasting juga bisa. Cuman kalau buat syuting biasanya kamu pakai kan disangkutin di baju ya. Nah, kalau buat podcasting lebih baik jaraknya lebih dekat. Jadi mendingan dipegang aja kayak gini.
Nah, sebenarnya lavalier ini juga mikrofon yang praktis banget nih. Aku juga dulu suka pakai untuk podcast main mata, karena memang simple, gampang dibawa kemana-mana, dan apalagi kalau misalnya buat podcasting interview. Jadi untuk narasumber tuh ya, biasanya tuh mereka lebih nggak terintimidasi kalau misalnya rekamannya tuh pakai lavalier daripada ditodong mikrofon gitu di depan mukanya. Jadi ini bisa jadi opsi yang menarik juga kalau misalnya kamu mau coba. Ini lavalier yang aku pakai sekarang, ini mereknya AV Pro, tapi aku lupa tipenya tuh yang mana. Cuman AV Pro ini kisarannya itu di sekitar 50-100 ribuan di marketplace, kamu bisa cari. Dan ketika kamu beli, ini kamu akan dapetin pouch kayak gini. Udah itu aja sih. Dan kualitas suaranya ya seperti yang bisa kamu dengar, seperti inilah suaranya. Terus juga AV Pro ini nggak perlu baterai karena dia bisa langsung dicolok ke handphone. Nah ini kan dari tadi aku ngomong dengan jarak itu mungkin sekitar 4 sentian kali ya di depan mikrofon. Tapi kalau misalnya kamu mau podcasting nih, kamu tes-tes aja suaranya kayak gimana, apakah cocoknya agak jauhan atau mungkin jaraknya agak lebih deket. Tapi yang pasti, pastikan dia itu tidak plosif, jadi taruhnya mungkin agak nyamping sedikit supaya suaramu juga terdengarnya tetap jelas. Oke, sekarang kita lanjut ke lavalier yang kedua. Nah, lavalier yang kedua, ini tipe Boya M1. Jadi produknya Boya ini sebenarnya bisa dibilang mungkin mirip kayak produknya Behringer gitu kali ya. Mereka tuh sama-sama suka membuat duplikat dari produk asli dengan harga yang pastinya lebih terjangkau. Dan aku suka pakai juga ini Boya M1 buat rekaman podcast main mata, dan menurutku sih kualitasnya cukup oke sih. Bedanya sama AV Pro, kalau AV Pro yang tadi dia tuh cuma bisa dicolok ke handphone. Nah, Boya M1 ini selain bisa dicolok ke handphone, dia juga bisa dicolok ke kamera atau ke recorder. Cuman kalau misalnya kamu mau colok dia ke kamera atau recorder, kamu perlu baterai. Itu kayak baterai jam ya, yang jenisnya itu LR44. Ini di bagian tengahnya sini, kamu bisa puter, bisa buka. Nah, untuk tempat baterainya tuh ada di situ. Terus di sini juga ada switch nih, kalau ke atas itu untuk kalau misalnya kamu mau pakai kamera atau recorder, yang bawah itu yang smartphone. Keuntungannya lagi, ini kabelnya panjang banget, karena memang keperluannya biasanya dipakai buat syuting. Nah, dari tadi aku ngomong dengan jarak itu 4 sentian mungkin nih di depan mikrofon. Sekarang coba ya, kalau misal aku jauhin nih, suaranya kedengarannya kayak gini. Kemudian coba nih, aku lebih deketin lagi ke mulut nih, suaranya mungkin kedengaran kayak gini. Kalau misalnya kamu cari di marketplace, itu dijual dengan harga sekitar 150-200 ribuan. Sekarang kita lanjut yuk ke lavalier yang ketiga. Kalau misalnya kamu perlu syuting buat YouTube, atau misalnya perlu rekaman wawancara buat podcast dan milih lavalier nih karena lebih ringkas, tentunya kamu perlu mikrofon yang kualitasnya tinggi. Karena ya namanya juga ada harga, pasti ada barang, dan untuk urusan audio biasanya tuh memang kayak gitu. Jadi semakin mahal, suaranya tuh semakin jernih. Ini yang dari tadi kamu dengerin, aku rekaman pakai Shure MVL. Ini lavalier yang harganya tuh berkali-kali lipat Boya M1. Dia dijual di harga 1,1 juta. Tapi kalau misalnya kamu ngelihat aja nih dari bentuknya, build quality-nya tuh beda banget. Mau dari kabelnya, dari windshield-nya, dari klipnya, itu semuanya jauh lebih mantap. Sekarang coba kita dengerin juga ya suaranya. Ini kan tadi aku ngomong jaraknya mungkin kayak tadi lah 4-5 cm di depan mikrofon. Ini coba aku jauhin dikit nih, suaranya seperti ini. Kemudian coba nih, aku deketin lagi, lebih deket lagi, suaranya kayak gini. Kedengarannya kayak gimana di kamu nih? Ini lavaliernya aku colok langsung ke iPhone XS, tapi dia juga bisa dicolok ke Android. Kalau misalnya dari ketiga lavalier yang udah kamu dengerin nih suaranya, kamu paling suka yang mana? Komen juga dong nanti di bawah ya. Sekarang kita lanjut yuk ke mikrofon yang terakhir. Kalau misalnya kamu ngerasa kualitas audio dari mini shotgun atau dari lavalier masih kurang, kamu mungkin bisa mencoba rekaman pakai kondenser mikrofon yang diafragmanya besar dan bisa dicolok ke handphone. Contohnya kayak Shure MV51 yang ini, walaupun sebenarnya hasil suaranya nggak bisa dibandingin apple to apple ya, karena dia ini kan ya diafragmanya besar, jadi ya udah pasti dia bisa menangkap suara dengan lebih baik dan kualitas suara yang dihasilkan juga pasti lebih bagus. Shure MV51 ini masuk ke dalam motif series. Jadi series yang didesain oleh Shure itu punya konsep compact, portable, dan plug and play. Dan dia nggak cuma sendiri, tadi MV88 Plus Video Kit itu juga masuk ke dalam motif series, MVL juga, ada MV5, MV5C, dan masih banyak lagi lah.
Shure MV51 ini sebenarnya juga bisa dicolok ke komputer atau ke laptop. Tapi karena sekarang kan kita ngomonginnya rekaman pakai handphone, jadi ini aku coloknya ke iPhone XS. Nah, terus kalau kamu lihat badannya nih, ini di bagian belakangnya ada kickstand, jadi dia bisa langsung disenderin ke meja. Terus di bagian bawah kickstandnya, ini ada rubber yang bisa dicopot pasang, supaya kamu juga bisa masang dia ke mic stand. Terus ini di bagian belakang ada 2 input, untuk tadi ke laptop atau ke iPhone, sama ada untuk ke headphone untuk zero latency monitoring. Dan di bagian depan juga ada preset yang bisa diutak-atik, tapi nanti untuk ngomongin preset akan aku bahas di video terpisah aja secara lebih detail. Nah, sekarang aku mau cek juga proximity effect-nya kayak gimana. Ini aku ngomong dengan jarak cukup jauh nih di depan mikrofon. Sekarang coba kalau kita deketin, suaranya bakalan kayak gimana nih. Ini aku deketin mikrofonnya jadi lumayan deket banget sini di depan mikrofon, suaranya kayak gini. Ini juga sekarang coba kita cek ya, rejection terhadap suara latar. Ini aku ngomong dengan mikrofonnya ada di depanku, terus aku putar 90 derajat, suaranya seperti ini. Lalu sekarang aku mau coba putar lagi 180 derajat, tangkapan suaranya kayak gini. Sekarang aku balikin lagi ke 90 derajat, suaranya kayak gini, dan sekarang mikrofonnya ada di hadapanku lagi. Sekarang kita cek juga plosifnya. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Papa pergi ke pasar, pulang-pulang bawa bakmi dan tahu tempe. Nah, itu tadi suara yang kamu dengerin dari MV51. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Misalnya ada komen, silahkan tulis nanti di bawah. Dan tadi dari awal sampai akhir nih, aku ngomong itu di dalam ruangan biasa ya. Jadi mungkin kamu bisa dengar ada gema, atau mungkin juga ada noise-noise kecil yang masuk gitu. Makanya supaya bisa dengerin lebih jelas, aku akan bandingin suara dari semua mikrofon yang tadi, dari ke-7 mikrofon ini, supaya kamu juga bisa dengerin lebih detail nih karakteristik suaranya kayak gimana. Kita dengerin yuk! Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Si kancil berjalan menuju ke hutan untuk pulang setelah mencari makan. Di tengah jalan, dia harus menyeberangi sungai berisi banyak buaya kelaparan. Oke, tadi kamu udah dengerin 7 suara dari 7 mikrofon yang berbeda nih. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kamu paling suka yang mana? Nanti komen di bawah, pengen tahu juga. Kalau menurutku sendiri sih ya, mungkin buatku nih kendalanya karena aku udah lama nggak rekaman di handphone, jadi kontrol suara tuh lumayan susah gitu. Soalnya kalau rekaman di komputer, aku bisa ngelihat indikator dB pas lagi tes rekam atau pas lagi rekaman, itu kelihatan di DAW. Jadi aku tahu apakah suaraku tuh harus dikencengin atau harus dipelanin, terus apakah mulutku juga harus dimundurin atau harus dideketin ke mikrofon. Nah, di handphone itu ketika lagi tes rekam atau ketika lagi rekaman, itu aplikasinya tuh nggak ada indikator dB-nya. Jadi aku nggak tahu volume suaranya tuh segimana. Aku juga nggak tahu sih apakah ada aplikasi yang bisa di-download yang berbayar maupun yang enggak ya, yang memang ada indikator dB-nya karena aku belum ngulik. Dan aku juga tadi dengerin lagi ya, suara-suaranya tuh kayak belang-belonteng naik turun. Jadi ya kendalanya sih seperti itu.
Sementara kalau misalnya pakai Shure MV88 Plus video kit yang ini sama MV51, dia tuh masih enaknya adalah dia ada input untuk monitoring. Terus dia juga ada aplikasi suara pakai Shure Motif, jadi memang rekamannya di situ dan di dalam aplikasinya tuh ada indikator dB. Jadi lumayan, walaupun pas lagi rekaman tuh indikator dB-nya suka nge-lag, jadi masih tetap nggak yakin aja gitu dengan volume suaranya. Jadi kalau rekaman pakai handphone sebenarnya emang praktis banget. Tapi kita harus punya teknik miking yang bagus supaya hasil audionya itu rasanya tuh kayak ala-ala podcast. Dan juga kita harus punya mic stand atau boom arm biar jarak mulut kita ke mikrofon itu cukup dekat. Soalnya alat-alat ini tuh diciptakan sebenarnya untuk video. Jadi kalau misalnya untuk vlogging sebenarnya sih suara kayak gini tuh cukup ya. Cuman kalau misalnya untuk podcasting ya tentunya jarak mulut kita harus cukup dekat dengan mikrofon. Nah, tadi kan kita udah bahas soal kendala nih. Sekarang coba kita bahas karakteristik dari 7 mikrofon ini. Kita mulai dari yang mini shotgun dulu ya. Jadi, kalau misalnya ngomongin mini shotgun nih, untuk Boya sama Rode gitu. Kalau aku dengerin suaranya Boya tuh rasanya tuh memang kayak harsh banget, bold banget juga, dan dia tuh kayak kenceng banget. Dan pas aku dengerin juga hasil rekamannya di DAW, itu memang grafik volumenya tuh cukup besar. Sementara kalau misalnya Rode Video Micro ini, memang volume suaranya itu nggak terlalu besar, jadi harus di-amplify dulu. Tapi ketika didengerin, clarity-nya itu memang jauh lebih baik. Terus untuk Shure MV88 Plus Video Kit, wah kalau ini sih buatku sih ini favorit banget dari antara ketiganya. Dan surprisingly, suaranya tuh juga oke banget. Awalnya tuh waktu tahu harganya sebenarnya aku tuh cukup terkejut gitu ya. Tapi ketika udah nyobain, ya no wonder harganya segitu. Karena selain dapat mikrofon dan windshield, itu perlengkapannya juga banyak banget. Terus juga fitur di dalam aplikasi Shure Motifnya sendiri, itu juga banyak banget yang bisa diutak-atik ya. Kita tuh kayak punya mikrofonnya multi-pattern karena bisa diganti-ganti mau stereo, mau cardioid, atau yang lainnya. Terus juga ada fitur EQ, fitur kompresi, presetnya juga banyak. Dan dia juga kompatibel dengan banyak device, jadi bisa di iOS, bisa di Android, terus bisa di Mac, dan bisa di Windows. Jadi oke banget. Makanya kalau mobility itu penting banget buat kamu, dan kamu juga content creator yang multi-platform, ya MV88 Plus Video Kit ini udah opsi yang oke banget buat kamu. Tapi kalau misalnya ternyata kebutuhan kamu itu untuk rekaman di satu tempat ya, nggak berpindah-pindah, misalnya di rumah aja, di kantor, atau di kosan, atau dimanapun itu, sebenarnya dengan harga yang sama, kamu tuh udah bisa dapetin entry level professional podcasting set. Jadi udah bisa dapet tuh mikrofon, headphone, kabel, audio interface, pokoknya lengkap. Makanya sebenarnya balik lagi sih kebutuhan kamu itu seperti apa, lalu ya disesuaikan mau beli yang mana. Jadi kalau antara AV Pro, Boya M1, dan Shure MVL, ya udah pasti aku paling suka suaranya Shure MVL karena suaranya tuh bagus banget dan jernih banget juga. Ini tuh baru pertama kali aku nyobain MVL, sebelumnya itu biasanya ya aku pakainya AV Pro atau Boya M1. Tapi setelah dengerin suaranya MVL, suara yang dua sebelumnya itu jadi kurang enak didengar aja sih buat aku. Jadi MVL ini juga bisa jadi opsi nih. Kalau misalnya kamu nyari mikrofon yang ringkes, karena kan dia bentuknya ya mikrofon kecil, terus juga ada kabelnya tinggal digulung, dan udah dapet pouch juga, jadi enak banget buat dibawa kemana-mana. Kemudian untuk Shure MV51 nih ya, emang seperti dugaanku, jadi dia nggak bisa di-compare dengan yang lain, karena diafragma dia itu paling besar, jadi udah pasti kualitas suaranya paling bagus dan paling balance. Makanya ini bisa jadi opsi aja buat kamu kalau misalnya kamu punya budget lebih, terus nyari yang compact, portable, dan plug and play. Tapi dia nggak bisa dipakai buat Android, jadi bisanya untuk iOS, dan dia juga bisa buat Mac dan Windows. Kemudian untuk build quality-nya, kalau misalnya dibandingin nih sama Shure MV5, itu sama-sama di dalam motif series, si MV51 ini build quality-nya jauh lebih kokoh dan mantep. Tapi nanti aku bakalan bahas lebih detail nih mengenai MV51 di video terpisah ya. Ntar aku akan bandingkan juga dengan mikrofon kondenser yang lain. Jadi intinya balik lagi ke kebutuhan kita masing-masing, nggak harus pakai yang alatnya mahal, walaupun memang semakin mahal alat, kualitas suara juga semakin jernih. Cuman kalau misalnya kita mau mulai dari yang kecil-kecil dulu, ya itu juga nggak apa-apa banget. Nanti kalau misalnya udah makin yakin, terus kebutuhannya juga makin banyak, baru deh kita mulai berpikir untuk investasi lebih.
Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di like. Kalau nggak suka, di dislike juga tidak apa-apa. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share video ini ke media sosial supaya teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Kemudian jangan lupa follow Instagram Pothead di @pothead.id dan subscribe channel YouTube-nya Potluck Podcast Network. Sampai jumpa lagi. Dadah!